Nah, ya udah perkataannya terjadi. Berarti kalau saya lihat Bang Edi ini, Pak Ustadz, dia tidak mempercayai apa yang disebut Allah Tritunggal. Iya iya. Oh iya ya, Pak Ustadz. Tritunggal kata lagi Pak Ustadz. Ayo, gimana? Enggak, biar kita tahu Mana yang betul? Ayo. Karena syarat menjadi seorang Kristen itu kan yang pertama harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan seperti itu, Bang Edi. Iya Bang, saya percaya itu Yesus anak Allah udah. Memang kuasa, segala kuasa dari Bapa itu yang di sorga udah diserahkan kepada Yesus. Maka Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa sampai Ya, ke tempat. tidak salah kan? Tidak salah kan kalau umat Kristen menuhankan Yesus? Ya enggak apa-apa kalau jadi menuhankan dia. Nyatanya kami selalu berdoa kan Allah Bapa di surga, seperti itu kan? Cuman Yesus Bapak ya utusan. Kalau itu. menuhankan ya karena dia jalan. Ya kita berbakti kepada dia, memang betul. Tapi jangan kita bilang dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, saya enggak bilang yang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tidak. Saya nggak pernah bilang itu yang Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Yesuslah yang menyelamatkan manusia yang ada di bumi dari belenggu dosa. Seperti itu kan, sepakat saya di kan? Berarti logika kita ini sama kurasa ini. Cuman bingungnya tadi Tritunggal ini Pak Ustadz. Kemana ini Tritunggal katanya tadi? Nah, begini. Saya nggak bisa panjang-panjang karena saya ini Pak Ustadz pun udah tahu saya ini gagal sarjana Pak Robin. Pak Robin pula. Ya udah saya kabulkan Pak Robin. Naik. Temu kau sama Pak Robin ya. Saya kabulkan Pak Robin naik. Baik Pak Robin, apa kabarnya Pak Robin? Baik, saudaraku yang saya hormati. Baik. Kenapa suaranya serak-serak? Udah habis makan buah keladi kah? Enggak, udah keliling 7 rumah. Pak Robin, enggak sadar-sadar masih gagal waras. Itu dia. Open cam dulu Pak Robin. Biar aku pastikan kalau Pak Robin ini sehat, on cam dulu. Masih sehat kah atau lagi sedang apakah? Nah, kayak gitu kan ganteng pakai kemeja. Ganteng itu enggak ngatur manusia. Itu pribadi. Kalau kegantengan mah. Oh ya, oke. Oke, lanjut Ustaz. Iya. Kalau Pak Robin kan kemarin udah kasih tahu kan, paham dia kayak gimana. Ya. Ngerokok terus kau Bang, pelanggaran. Oke. Nah, enggak usah ngerokok lah. Nanti kena ban. Tetap nggak waras ya, tetap nggak waras. Yesus Tuhan katanya. Nggak apa-apalah. Dia mau mungkin dalam ketidakwarasannya terus Pak Ustaz Yusuf nggak apa-apalah, silakan. Yang penting kita udah sampaikan, dia nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak ada istilah memaksa. Kalau Bang Edi Yesus Tuhan atau bukan Bang? Kalau Yesus utusan dari Bapa yang di sorga, Pak Ustadz. Dia anak Allah. Nah itu benar itu. Bukan Tuhan. Bukan, dia utusan. Tapi kalau menuhankan, kalau kita berbakti kepada dia, itu bisa juga karena dia jalan. Berbakti ya bisa. Tapi Kalau pengertiannya yang saya bingung nih kan gini, Pak Edi. Selalu ketika saya bilang mengikuti Yesus, memuji dan memuliakan, berarti disembah. Pengertian yang disembah ini, maksud saya apakah beda disembah dengan dimuliakan seperti itu? Oh, di Alkitab tertulis, Bang.
kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Jadi Nah, segenap akal itu budi. untuk Allah kan? Itu untuk Tuhan Allah di surga, kan? Nah, Allah Bapa di surga. itu terserah kamu pribadimu menyembah Tuhan Allahmu. Oke. Itulah. Gagal waras sudah kita Ya. ini. Jadi kan nggak dipaksa, nggak ada dibilang jangan menyembah Tuhan Allahmu, enggak. Dan juga kan Tapi kalau kita dilarang menyembah Yesus, nah, itu pun pribadi masing-masing lah, karena dia kan jalan dan kebenaran. Nah, jadi dia pun berkata Yesus, kalau siapa yang melihat aku, sudah dia melihat Bapa yang di sorga. Nah, Ya, jadi dia itu betul. utusan. Dia diutus. Kalau dia pun Ya, betul. tidak datang ke dunia ini, bakalan kita tidak tahu jalan mau menuju surga. Ya, seperti itu. Seperti itu Nah, memang. begitu kira-kira. Kalau kita menuhankan Yesus, ya wajar aja kita menuhankan Yesus karena dia satu-satunya untuk bisa sampai ke tempat Bapa. Makanya kita menyembah menuhankan. Kalau menyembah itu sama Tuhan Allah tadi lah. Karena dia bilang kan Iya. kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga sepakatnya pun Yesus juga mengajari kita berdoa kepada Bapa di surga, betul? Bapa kami kan? Iya, betul. Nah, di situ. Jadi kalau keseharian saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Disinilah makna Tuhan ini. Seperti itu loh. Pengertiannya. Artinya Tuhan bukan Salahnya untuk di disembah. mana? Iya. Nah, Yesus Kayak sendiri gitu. saja mengajarkan berdoa kepada Bapa di surga. Seperti itu. Bang Edi, saya mau tanya dulu sama Bang Edi. Bang Edi, Yesus punya Tuhan nggak? Iya, ada bapaknya, betul. Yesus punya Tuhan. Baik. Sekarang saya mau tanya ke Gagal Sarjana nih. Menurut ente Yesus punya Tuhan nggak? Punya? Punya. Berarti kau kagak paham Tritunggal berarti. Jadi ceritanya kan kayak gini aja. Artinya Tuhan punya Tuhan, kan gitu. Beres sudah. Tuhan punya Tuhan dah. Yang Tritunggal ini kan Tritunggal Maha Kudus ini kan, kalau di dalam Kristen ini kan ada Allah Bapa, ada Allah Putra yang disebut anak tadi. Itulah yang disebut Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang dikaruniakan ke 12 Rasul Yesus, ke 12 murid Yesus, seperti itu. Ya kan artinya kayak gini, kesimpulannya Tuhan punya Tuhan, betul? Tidak bisa juga disimpulkan Nah, seperti nggak itu. bisa juga katanya. Mana yang betulnya kalau kayak gitu? Memang gagal waras ini. Ada. Lalu yang betul kayak gimana? Nah, coba senior ini kayak Pak Robin dengan Pak Edi ini seperti apa menanggapinya itu? Iya, pengertiannya Yesus itu dia apa namanya sebagai contoh. Maka dia turun ke dunia ini dibuatnya lah contoh kepada umat manusia. Kayak ginilah cara menyembah, kayak ginilah cara memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, kita meniru, kita memuliakan dia, karena dia hanyalah diutus oleh Bapaknya yang di sorga yang tidak kelihatan itu. Karena kita cuma melihat waktu dulu itulah melihat Yesus, tapi orang itu tidak melihat Bapa yang di sorga, cuma Yesus aja dilihatnya. Iya gini Pak Edi, yang saya bingung ini kan dengan Pak Ustadz ini kok terlalu hanya Yesus Tuhan bukan, Yesus Tuhan bukan. Jadi kalau kami mengatakan seandainya bukan Tuhan, tapi dalam keseharian kami
yang diajarkan ke kami. Sedangkan namanya aja dah Tuhan Yesus, kan seperti itu. Tuhan Iya. Yesus. Telah lahir Kristus Tuhan katanya kan. Pengertiannya Tuhan itu bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atau Tuhan sebagai utusan? Tuhan sebagai utusan. Bukan pencipta. Iya Pak Ustaz. Saya paham, saya sepakat itu Tuhan sebagai utusan karena Yesus itu memang utusan. Itu Pak Ustaz dah. Nanti kalau Baik. saya bilang itu bukan Tuhan, kenapa kalian Bukan untuk disembah ya. menguatkan Yesus seperti itu? Bukan untuk disembah. Untuk dipuji dan dimuliakan. Iya, bukan untuk disembah, betul? Kata dipuji dan dimuliakan ini kan beda dengan kata disembah, Pak Ustaz. Baik. Sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya satu-satu nih, Bang Edi sama kalau Pak Robin nggak perlu saya tanya lah. Bang Edi sama gagal waras saja yang saya mau tanya. Ya. Nih, perhatikan nih. Yang kau bawa tadi, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sini Tuhan, betul? Betul. Betul. Baik. Nih saya pindah ya ke ayat 22 deh. Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Ini mau saya dulu yang jawab apa Pak Edi dulu yang jawab ini? Kau dulu gagal waras dulu. Jadi gini ya, ayat yang kedua 22 tadi ya. Tuhan anak yang baru lahir, ya Tuhan bayi baru lahir itu dipaket buat di-COD-kan sama Tuhan gitu. Itu diserahkan. Iya, makanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Ada berapa Tuhan? Kalau dalam kata ya dua. Dua. Tuhan di sini dua. Dua Tuhan. Ya. Itu Kalau dalam kata, dua-duanya Ya. disembah gak? ya tetap Bapa di surga yang disembah. Iya, yang dua Tuhan itu disembah nggak dua-duanya? Ya Tuhan Allah Bapa di surga ini kan tetap kita sembah. Dan yang kita ikuti di dunia ini menuntun jalan kepala jalannya istilahnya untuk menuju Bapa di surga itu kan melalui Tuhan yang diserahkan yang ada di bumi. Jadi Seperti dua itu Tuhan pengertian gitu. kita. Jadi dua Tuhannya. Jadi dua Tuhannya. Tuhan sang pencipta ya satu. Sang pencipta Yesus satu. Tuhan Yang kita. saya tanya, ya yang saya tanya di situ ada berapa Tuhan tuh? Kalau kata-katanya di sini dua. Dua Kata Tuhan Tuhan. udah. Mau kayak gimana lagi? Udah dua Tuhan itu ada. Bang Edi sepakat nggak dua Tuhan? Iya Pak Ustaz, dua, betul dua. Dua. Pak Robin, ceramahin Pak Robin, ceramahin. Pak Robin ngomong. Aduh. Kalau dua. Kalau ada Tuhan, Gimana, Pak Robin? ada Tuhan buatan manusia. Tuhan kebenaran. Tuhan dua. Satu juga nggak ada Tuhan satu. Ya, Tuhan itu tidak terukur. Masa kau lebih hebat daripada Maha Pencipta bisa mengukur Tuhan? Tuhan tidak terukur, tidak ternilai. Jangan kita suka hati kita bilang dua, kita bilang tiga, kita bilang satu. Jadi kalau arti Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, itu secara ilahi. Tapi kalau secara dunia namanya tunggal, arti Esa atau satu, ya. Jadi perlu kita ketahui. Jangan kita bilang dua, tiga, suka-sukanya kita. Yang adanya sebaliknya, suka-sukanya Tuhan kepada kita, bukan suka-sukanya kita. Kita hanya Tapi manusia.
Ya. Kalau di dalam keyakinan yang kita imani, kan seperti itu Pak Robin. Iya, itu keyakinan dunia. Maka saya katakan kebenaran dunia itu sah-sah saja. Ya, kita belajar mempertuhankan sebelum ada langit dan bumi atau sebelum ada yang tertulis. Itu Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang kudus. Itu Tuhan yang suci. Jangan setelah ada langit dan bumi beserta isi. Ini yang banyak sekarang. Jadi bertanding Tuhan ilahi dengan Tuhan dunia. Tuhan ilahi itu gak kelihatan, tetapi ada. Nah, itu yang diyakini saudara kita Muslim. Kalau kita meyakini Tuhan yang kelihatan, makanya terjadilah penyesatan. Contohnya kan jelas dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa orang yang gak percaya bahwa Yesus bukan sebagai Tuhan ya, tapi sebagai manusia, kalau gak percaya dia sebagai manusia datang ke dunia ini, dia penyesat, bahkan antikris nanti. Percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka dikatakan sebagai utusan. Utusan itu adalah manusia. Utusan dari siapa? Daripada Maha Pencipta. Kalau salah kita mengatakan Allah, kalau kita mengatakan Bapa. Ya, Jadi betul. Jadi hati-hati dengan pengajaran dunia ini. Jangan terjebak. Ya, tapi kalau utusan iya. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran. Nah, kalau kita mau kepada Bapa sampai kepada apa? Kita harus seperti manusia Yesus. Kita harus seperti manusia Yesus, mulia, suci. Makanya Muslim juga tidak lengkap imannya kalau tidak mengimani Isa Al-Masih. Tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan. Tapi Itu mereka yang mempermuliakan Yesus daripada kita. Yang tapi mengaku salah Yesus tidak tuh kita memuji dan memuliakan Yesus, Pak Robin. Menurut pandangan Pak Robin, Ya, salah atau tidak? wajar. Kita harus memuliakan. Kenapa kita harus memuliakan dia? Tapi bukan menyembah dia menjadi Tuhan. Itu penyesat. Ya, karena Yesus sendiri juga pernah mengajarkan itu kepada kita. Ya, bahkan di dalam Muslim juga diajarkan. Ketika Bapak itu atau yang Maha Kuasa itu bertanya kepada kepada Isa Al-Masih, apakah kau mengatakan kau dengan ibumu menjadi Tuhan? Tidak. Ditantang itu. betul, betul, Masih. betul. Nah, sama seperti kita. Jadi yang membuat Yesus Tuhan adalah manusia. Siapa? Dimulai dari Paulus. Kan hanya Paulus yang bisa ketemu dengan Tuhan. Makanya kalau ada orang mengatakan bisa ketemu dengan Tuhan, itu penyesat. Nggak ada orang yang bisa ketemu dengan Tuhan. Baik secara jasmani. Jadi jangan kita terkeliru. Makanya sebelum ada langit dan bumi, nah, kita harus memiliki iman itu. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Apa buktinya bahwa Tuhan ada? Kita hidup. Langit dan bumi tercipta, itu buktinya. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Siapa itu? Yang tidak ada itu, yang nggak kelihatan itu. Bukan yang kelihatan seperti seperti Nabi Yesus ya, yang mulia. Seperti Nabi Isa Al-Masih yang mulia. Dia kan kelihatan. Tapi kalau sebagai utusan, makanya dikatakan utusan itu adalah sebagai contoh buat setiap manusia yang berdosa. Beginilah manusia yang gak berdosa. Gitu. Bukan dia Tuhan. Ini lagi keliru. Banyak sekarang Kristen-Kristen apa tersesat, mengatakan Yesus Bapa sementara gak dituhankan. Yang dituhankan Yesus. Makanya doa itu gak ada doa kami yang Yesus yang di sorga, gak ada. Doa kami Bapa kami yang di sorga, itu doa. Gak ada pernah dikatakan Yesus yang di sorga. Gak ada. Tapi Bapa kami di surga. Siapa Bapa kami? Itulah Tuhan daripada Yesus. Itulah Bapa daripada Yesus. Nah, ada yang mau nanggapi Pak Robin nggak? Ayo, Bang Edi, silakan kalau mau nanggapi. Mantap. Ngeri nih Pak Ustaz. Ah, Cocok. Memang pas yang Cocok. dibilang Pak Robin ini. Utusan ya. Mantap. Cuman dari ini yang bikin berat Pak Robin, dari kebiasaan dari kecil, memang selalu menyebut Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kalau ditanya yang seperti itu tadi, jadi bingung, kelabakan, begitulah. Jadi kalau kebiasaan dari kecil kan, ya karena kan kita kan menerima ajaran itu kan dari sejak dini, seperti itu Pak Robin. Nah, dari lahir pun di sekolah minggu pun Tuhan Yesus kau satu kan, seperti itu Tuhan kan gila. katanya itu seperti itu.
Jadi kalau Benar, utusan, tapi itu benar. saya memang percaya Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Saya sepakat memang, bukan Yesus yang menciptakan. Sedangkan Yesus saja hadir di setelah perjanjian lama seperti itu kan. Jadi Ya, Yesus sudah bukan lagi untuk disembah ya. Sebelum. Nah itu yang saya ini. Apa? Bingung, Apa? benar. Apa? Masih nyembah Yesus kamu? Masih nyembah Yesus? Oh, iya. Nah, Kalau masih nyembah Yang Yesus disembah. gagal sarjana, gagal waras, gitu aja dah. Yang disembah itu yang mengutus Yesus, itu baru kita sembah. Tapi kalau Yesusnya kita muliakan, ya. Kenapa kita muliakan? Karena dia adalah sebagai manusia yang mulia, yang suci daripada antara manusia yang lain gitu. Bukan sebagai Tuhan. Orang Muslim juga dimuliakan. Nggak lengkap imannya Muslim kalau tidak memuliakan Isa Al-Masih. Nggak lengkap. Ya, tapi bukan ujian Tuhan. Kalau menjadi Tuhan imannya gagal. Nah itu, jadi nggak ada namanya makhluk yang kelihatan sekalipun dia manusia suci, tetap intinya manusia. Kan sementara kan Tuhan nggak pernah kelihatan. Masa jadi kita pertuankan yang kelihatan, sekalipun dia manusia yang mulia? Nah ini disinilah terjadi kekeliruan. Sementara yang mulia itu mengatakan, saya bukan Tuhan. Ya, dia selalu lapor kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa itu? Itulah dalam Bapa. Dalam Muslim Allah. Gitu. Jadi jangan kita pernah menyembah sekalipun itu manusia mulia. Sekalipun jangan pernah. Ya, silakan. Jadi Pak Robin, menyembah Yesus sesat, betul? Benar. Itu firman yang berkata bukan saya. Sesat gagal waras. Itu. Sesat. Saya nggak sangkal itu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Mohon maaf. Iman saya nggak sebagai Tuhan dia. Tapi sebagai utusan yang mulia, yang suci. Yang benar-benar sebagai contoh manusia. Dari setiap manusia yang berdosa. Itu saya percayain. Itu nggak iman, lengkap iman saya kalau nggak saya percaya. Karena dikatakan kalau jalan kebenaran. Di akhiran doa gini juga Pak Ustaz. Setelah berdoa panjang lebar kan, doa ini kami serahkan kepada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, apakah itu kalimat? Tahu. Diserahkan kan putranya. Itu makanya Kami serahkan ini terjebak kepada dengan doktrin di gereja. Saya inilah orang yang selalu menantang hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ajaran dari Paulus bawa terus. Nanti akan menyesatkan orang. Memang kan harus ada. Kebenaran itu jumlahnya sedikit. Ketidakbenaran jumlahnya miliaran sekarang. Ya, sama seperti Yesus. Kalau Pak Robin, saya mau tanya Pak Robin. Pak Robin percaya Paulus nggak? Boleh. Ya nggak percaya lah Pak Ustadz. Nggak percaya juga sama kayak pada. Iya. Tuh. Ini percaya nih, di samping saya percaya nih. Di samping saya percaya. Lebih dalamnya ilmu ketauhidan ya. Ini ilmu tauhid harus dipergunakan. Ya, jangan ilmu dunia. Ilmu tauhid itu melihat yang tidak kelihatan. Mengimani yang tidak kelihatan itu namanya ilmu tauhid. Ya. Jadi beda dengan ilmu dunia. Jadi sama-sama benar. Ada kebenaran dari dunia ini memang selalu bertentangan terus. Kalau kebenaran dari ilahi itulah ilmu tauhid. Tapi kalau kebenaran, maka saya katakan Adam pernah nggak belajar dia? Pernah nggak kuliah? Pernah nggak baca yang tersurat? Adam. Pintar nggak Adam? Pintar. Junius dia. Iya, Yang ngasih betul. nama sampai sekarang. Kita hafal nama-nama pohon-pohon. Sampai sekarang kita hafal. Pernah nggak dia baca? Pernah nggak dia membaca yang tertulis? Tidak pernah. Pernah nggak dia kuliah? Nggak pernah. Tapi pintar kan? Pintar. Itu saudaraku. Jadi pakailah ilmu ketauhidan. Jadi ilmu ketauhidan itu berhubungan dengan langsung dengan Maha Pencipta. Secara dengan tidak kelihatan. Jadi banyak sekarang Kristen apa memperlihatkan, mempertuhankan yang kelihatan. Bahaya. Iya. Bingung dia. Bingung. Mana yang benar ini katanya. Ayo, apa tanggapan kau?
Menciptakan bukan orang yang kelihatan yang menciptakan kita. Kan yang Maha Kuasa yang tidak kelihatan yang menciptakan kita. Terkecuali orang manusia yang kelihatan menciptakan kita, katakanlah Yesus, baru kita sembah Yesus. Kan ini tidak. Bahkan Yesus sendiri juga diutus. Bahkan Yesus sendiri juga diciptakan. Ya melalui apa? Melalui Ruh. Berarti tidak boleh 100% untuk Yesus. Ya iya, intinya bukan Tuhan, utusan kita. 100% utusan. 100% manusia mulia. Ya. Tapi untuk Tuhan, I'm sorry. Tapi kalau Yesus itu bukan Tuhan, jadinya agak-agak ini Pak Robin. Tapi memang masuk akal memang, karena Yesus memang diutus oleh Allah Bapa kan. Ya. Makanya akal kita itu jangan dibelok-belokkan. Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, maksudnya kasihilah Bapakmu dengan segenap hatimu, jiwamu, itu betul. kekuatanmu, akal sehatmu, akal budimu, segalanya. Jadi kita pakai akal sehat kita. Akal sehat itu mengatakan contoh seperti ini. Ada satu mall. Bisa nggak orang bilang masuk ke mall? Bisa. Tapi untuk membedakan ini, pakailah akal sehat. Yang diberikan siapa? Oleh Maha Pencipta. Bisa nggak orang normal masuk mall? Bisa. Tapi apakah pantas orang bila itu masuk ke mall ketika kita pakai akal sehat? Nggak pantas. Jadi sama seperti ini. Apakah pantas Yesus, Tuhan itu sebagai manusia? Nggak pantas. Tapi bisa nggak? Bisa. Tapi kita kan dikasih akal sehat. Akal budi yang sehat. Makanya kita pergunakan. Oh iya. Ini akal budi dari Tuhan. Iya nggak pantas. Rendah banget Tuhan jadi manusia. Hah? Tapi kalau diutus, utusannya iya. Dia harus utus manusia yang mulia. Karena manusia mulia dari Adam kan udah berdosa. Diutuslah manusia yang mulia. Yang lebih suci lagi. Gitu. Bukan menjadi Tuhan. Ini dipertuhankan banyak sekarang yang sesat. Miliaran orang. Kan merujuk ini Pak Ustadz. Yang saya memang betul-betul kekeh itu. Yesus adalah Tuhan itu kan di Yohanes 13. Di nomor yang 13, Yohanes 13 nomor 13. Inilah senjata Kristen. Itu yang menyatakan itu kan bukan diri sendiri. Itu manusia. Apakah kamu? Ini aku manusianya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sepertinya. Karena memang akulah guru dan Tuhan seperti itu. Nah, langsung diprediksi bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah manusia, bukan apa yang di dalam manusianya Yesus. Saya tunjukkan ya, nih. Yohanes 13. Nomor 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba kalau kita lihat ke bawah. Junjungan aja ini ya. Junjungan gitu, junjungan. Kalau bahasa aslinya pun juga bukan Tuhan, tapi kurios, Tuhan. Tuhan, iya, Tuhan, yang benar. Tuhan. Nah, Tuhan. Baru Tuhan. Jadi itu tinggal Tuhan ditambah huruf H aja oleh LAI itu. Diubahnya kayak gitu. Nah, Tuhan tidak LAI itu ya. Lembaga Alkitab Indonesia yang salah seperti itu. Memang iya, makanya Pak sekarang lembaga kitab Indonesia itu minta maaf. Ya minta maaf jelas, memang salah banyak mempertimbangkannya. Itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Itu yang benar pas yang dibilang Pak Yusuf. Kurios. Iya. Kalau Tuhan itu yes. Nah, berarti kita tahu makanya jangan pakai ilmu dunia ini. Maka kita akan mempertuhankan yang Tuhan menjadi Tuhan. Itu kalau dunia. Tapi kalau ilahi, ya, yang Tuhan tetap Tuhan, yang Tuhan tetap Tuhan. Nah itu. Ya hati-hati. Makanya hati-hati. Makanya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Dia akan. Bang Alin ini gagal sarjana memang belajar teologi ya. Gimana Pak Ustadz? Ente belajar kekristenan gitu, teologi. Enggak, saya dihukum dulu Pak Ustadz. Oh, hukum. Ya, beda.
Ah. Beda. Karena dulunya saya juga menolak Tuhan itu Pak Ustadz. Baru-baru sekarang aja pengen kenal Tuhan lagi, makanya membanding-bandingkan gitu. Iya. Udah kayak gini aja ya, kayak gini aja. Saya kasih pandangan satu sama ente ya. Selain Pak Robin nih, kita sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Adil. Oke ya, sepakat ya, maha adil ya. Oke? Oke. Bukan cuma adil tapi maha adil. Nah, Ya, maha adil. gini. Jika Tuhan turun di sebuah kota selama 30 tahun, hanya satu kota yang dapat lihat Tuhan dengan matanya. Oke? Betul nggak? Tuhan turun di satu kota, hanya sekota itu aja yang bisa lihat Tuhan dengan mata, betul nggak? Ya. Oke. Kalau dia Ya, turun ya. ke kota, satu kota melihat dengan mata, lalu mana keadilannya bagi kota-kota lainnya? Belahan dunia maksudnya. Iya. Mana keadilannya? Karena dia utusan Di situ lama. aja udah gagal, kan gagal. Kita uji di situ aja udah gagal gitu loh. Yang namanya Tuhan itu maha adil. Maha Benar. adil. Kalau Tuhannya nongol, udah nggak adil tuh. Pasti nggak adil. Gitu. Makanya Tuhan tuh kagak kelihatan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia tidak kelihatan dengan mata. Dia ada tapi tidak dapat dilihat dengan mata. Itu ajaran para nabi. Kalau Tuhan nongol, itu Tuhan dari mana Tuhan nongol? Gitu. Nggak ada Tuhan nongol. Nabi Musa aja mau lihat Tuhan hancur. Pingsan Nabi Musa. Kita mau lihat Tuhan. Coba dah dulu dah. Kita lihat dengan mata kita nih. Nah, mata nih. Mata. Bisa nggak kita lihat telinga sendiri? Gak usah pakai cermin, gak usah pakai cermin. Ya, mata ini lihat telinga sendiri bisa nggak pakai cermin? Nggak bisa. Lihat telinga aja nggak bisa, apalagi mau lihat Tuhan di mata. Mimpi. Kan gitu. Waras dikit lah. Itu secara logika benar. Kita pakai logika Iya. sehat. Hidup sehat. Masa Tuhan nongol gitu turun ke muka bumi, hei kocak. Waktu menciptakan langit dan bumi dia nggak nongol. Makanya. Bingung, udah bingung dah. Entah ini abang gagal sarjana nih entah mau waras atau tambah gagal waras dia. Nggak lagi. Semakin bilah. Intinya sebelum langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu Tuhan yang benar. Jangan ada Tuhan-Tuhan. Maka dikatakan dalam Alkitab itu, jangan ada ilah-ilah lain padamu. Ketika kau mempertuhankan Yesus, sementara Yesus juga pernah menghilangkan yang lain, dia tetap mempertuhankan Bapa. Dia tetap mempertuhankan Bapa. Ya, dia tetap mempertuhankan Allah, Maha Pencipta. Gak pernah ada ilah lain bagi dia. Bahkan di Yasin makanya dikatakan, aku sendiri aja gak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu. Yang bisa berbuat apa-apa bukan. Pak Robin, sayang orangnya berpendidikan gitu kan hukum, tapi nggak bisa memikirkan gitu, nggak bisa memikirkan Tuhan itu seperti apa gitu loh. Iya. Di kedoktrin pengajaran dunia ini ya kita paham. Ya, namanya pengajaran dunia ini seperti yang dikatakan tadi mulai dari lahir, sekolah minggu, ya udah didoktrin. Sekolah minggu itu nggak pernah diajarkan. Kita memiliki Tuhan Maha Pencipta yang tidak kelihatan tetapi ada. Nggak pernah didoktrin seperti itu. Tapi doktrin apa? Yesus. Dan mulai dari kecil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadi dipercayalah Yesus Tuhan, bukan manusia lagi. Semua datang ke dunia. Kan dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 itu jelas itu. Siapa orang yang percaya Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia, jelas sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Adalah penyesat dan antikris nanti. Memang
antikris itu nanti bukan dari kalangan Muslim, dari kita Kristen. Nah itulah yang banyak yang mempertuhankan Yesus. Itu yang menjadi antikris nanti, penyesat. Makanya Bang Edi ini luar biasa dia. Dia percaya sebagai utusan Yesus. Memang itu yang benar. Itu yang benar. Jadi jangan kita terpengaruh dengan pengajaran dunia ini. Sekalipun pengajaran dunia ini benar. Mana pula kita mempertuhankan setelah ada langit dan bumi? Itu kekeliruan. Kan banyak orang kan banyak mempertuhankan setelah ada langit dan bumi. Tuhan yang benar itu sebelum ada langit dan bumi beserta kita isinya. Itu Tuhan yang benar. Tuhan sudah ada. Nah, kita harus memiliki iman. Maka diajarkan kita iman Ibrani 11. Itu nanti dibaca. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat, melainkan percaya. Itu iman sempurna. Dan siapa yang melakukan itu? Saudara kita Muslim. Mereka percaya kepada Allah sekalipun tidak melihat. Nah itu yang benar. Bukan seperti kita, lihat dulu baru percaya. Maunya nongol Pak Robin, maunya nongol gitu Tuhan. Biar terbukti gitu, biar terbukti kan ada Tuhan nongol maunya. Belum nongol Tuhan, ya tetap Tuhan. Tuhan juga nggak pernah bilang, aku Tuhan, nggak pernah orang namanya Tuhan. Ya, yang tidak kelihatan ya orang namanya Tuhan. Ngapa harus dibilang-bilang? Yang suka bilang-bilang itu hanya Dajjal, iblis. Aku Tuhan, aku sembah. Ya, Tuhan nggak pernah suruh untuk disembah, nggak pernah. Tapi kalau manusia, ya, siapa itu? Kalau iblis, iya, sembah aku, seperti yang diuji dalam Yesus. Apa yang dikasih ujian? Sembah aku katanya. Aku kasih sama kau kekayaan dunia ini. Itu yang dicobain. Ubahlah batu ini menjadi roti, dicobain. Baru dipelintir semua. Ya, dia pakai apa? Pakai dalil, tapi dipelintir. Karena dalil bukan manusia. Dicobain kan Yesus. Jadi kita jangan seperti itu. Tapi Yesusnya kuat. Kalau kita mungkin di sana pasti terpengaruh. Bawa sinilah. Oke. Buat saya lah harta. Dikasih kan di sama si iblis. Jatuhkanlah dirimu dari atas bukit ini. Ya, 3 kali dicobain kan. Yang terakhir, sembahlah aku katanya. Maka semua kekayaan dunia akan kasih. Sementara kekayaan itu bapaknya yang punya. Ngapain pula iblis yang nyuruh-nyuruh supaya dia mengasih dulu kekayaan itu. Udah bahaya, dipelintir. Karena pekerjaan iblis sih apa? Melebihi daripada Tuhan. Itu siapa? Itu seluruh super. Kan tangan kanannya daripada yang Maha Kuasa. Tapi dia ingin melebihi yang Maha Kuasa. Mana bisa? Bang Edi, mohon maaf Bang Edi, ada yang mau Anda sampaikan Bang Edi, karena kasihan juga yang di bawah antri gitu. Saya akan pertahankan gagal sarjana, saya mau godok dulu sama Pak Robin sebagai narasumber. Ada yang mau Bang Edi sampaikan? Soalnya ada yang mau naik juga nih. Teman saya juga gitu. Saya sampaikan sama Bang Sarjana ini. Oh ya. Ini masalah konsep salah paham aja Tuhan ini. Karena Pak Ustadz bilang tadi itu kalau ke bahasa apanya Tuhan kan gitu tadi. Tuhan. Jadi mungkin itulah masalah sebutan aja, makanya dibilang Tuhan gitu. Jadi Abang Sarjana ini yakin dia memang Yesus utusan, kan begitu tadi Abang Sarjana ya kan? Ya, cuman kalau menghilangkan Tuhannya ini yang belum berat katanya. Ya,